Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Apa kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebetulnya saya tidak ada di rundown, tapi Pak Prabowo tadi bilang, San, ini semua sahabat-sahabat kamu, you better say a few words. Jadi saya akan mengawali remarks yang singkat. Saya sangat terharu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa dari tanggal 8 Agustus sampai sekitar 3-4 hari yang lalu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ikut berjuang bersama saya untuk menghadirkan Indonesia menang, Indonesia adil makmur. Alhamdulillah doa tersebut mendapat jawabannya, dan malam ini saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya, terutama Bung Erwin Aksa dan teman-teman yang lain. Semua tidak bisa saya sebut satu persatu, bahwa kita menyongsong 27 hari lagi, 26 hari lagi ke 17 April. Siap berjuang? Siap! Siap memenangkan? Siap! Are you ready? Are you ready? Persahabatan nomor? Kalau presidennya nomor? Persahabatan nomor? Presidennya nomor? Terima kasih, dan dengan ini saya ingin memperkenalkan Insya Allah Presiden Indonesia tahun 2019-2024 Bapak Haji Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya. Saudara-saudara sekalian, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di gedung yang bagus ini, di hari yang baik ini, di malam yang baik ini, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebagai insan yang beragama Islam, tentunya salawat dan salam kita hadapkan kepada junjungan umat Islam, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi agama dan pencerahan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh yang saya hormati, yang hadir tentunya Saudara Erwin Aksa, Saudara Sandiaga Uno, Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, Saudara Wisnu Wardana, Saudari Yani Motik, tokoh-tokoh HIPMI Kadin yang hadir, Saudara Agung Suryamal, Bayu Priawan, senior-senior HIPMI, pendiri HIPMI, Saudara Abdul Latif, senior-senior lain, Saudara Mahir Al-Ghazri, Saudara Fuad Bawazir, Saudara Fuad Hasan Maksur, seluruh pengurus pusat dan daerah HIPMI yang hadir, pengurus pusat Kadin dan daerah yang hadir, jaringan pengusaha nasional, dan terutama asosiasi pengusaha nasional untuk Indonesia Menang yang saya hormati dan tentunya saya
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan yang demikian besar diberikan kepada saya dan saudara Sandiaga Uno. Saya mendadak diundang, tapi karena ini yang undang adalah 1000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia, saya anggap ini sangat strategis. Bersama saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kehormatan dan kepercayaan, kami ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya waktu itu memutuskan maju juga sebagai kelanjutan dari keprihatinan kita bersama yang kita rasakan bersama, terutama bahwa ekonomi kita seolah-olah bergerak ke arah yang tidak jelas. Ya, angka-angka selalu dikumandangkan oleh rezim penguasa, selalu angka-angkanya bagus, kenyataannya di lapangan tidak bagus. Ya kan? Dan angka-angka yang keluar dari Bank Dunia, dari pemerintah sendiri, indikator-indikator membenarkan bahwa ekonomi kita tidak sehat. Ya, ini dirasakan dalam diskusi lama. Akhirnya kita putuskan bahwa tidak bisa keadaan dirubah kalau kita tidak berani untuk terjun ke kancah politik untuk merubah keadaan. Saya yang pertama paham bahwa saya bukan orang yang terhebat di Republik ini. Banyak yang lebih kapabel dari saya. Tetapi saya berada dalam posisi waktu itu yang tidak mau menyerah kepada kekuasaan yang mendorong ekonomi tidak berpihak kepada rakyat sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah mau perpecahan. Saya tidak pernah mau konflik. Saya dibesarkan sebagai seorang kesatria. Lebih baik saya yang hancur daripada rakyat yang menderita. Presiden. Dari sejak umur 18 tahun, saya siap mati untuk Republik ini. Usia saya nanti Oktober 68 tahun. Sebetulnya saya ingin istirahat. Saya belum pernah istirahat dari umur 18 tahun. Saya tidak tahu libur. Saya hanya punya satu anak. Dia pun mengeluh. Saya tidak pernah memperhatikan dia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin istirahat, tapi saya tidak rela lihat negara ini seperti sekarang. Karena itu, saya mengajak anak-anak muda. Saya ajak saudara Sandiaga, saya ajak saudara Erwin Aksa, saya ajak Agung, semua saya ajak. Hei, ini generasi kamu, ini masa depanmu, ini tanggung jawabmu. Kamu harus siap. Dan karena itulah saya memang punya kesempatan didukung oleh partai-partai koalisi, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, ya, Partai Demokrat, Partai Berkarya, tapi terutama dalam menyusun sampai kita dapat koalisi mantap, saya harus mencari seorang calon wakil.
Saya dari awal ingin calon wakil saya harus anak muda. Loh, kalau saya 68, pengganti saya harus lebih muda dari saya. Ya. Dan dia harus fit, harus kuat, harus sehat, dia harus pintar, betul, dan dia harus lebih pintar dari saya. Anda tahu itu adalah ilmu seorang panglima. Panglima harus milih orang-orang yang paling pintar supaya dia tidak terlalu capek berpikir. Betul. Kalau pemimpin kita bodoh, kalau orang sekitar kita bodoh-bodoh, kita yang capek. Ya, dan calon pemimpin nasional harus ganteng. Kalau saya sudah 68, oke lah. Jangan di sekarang. Bandingkan 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya ketemu seorang yang namanya Sandiaga Uno. Sebetulnya saya sudah minta dia dari 2014. Betul? Betul, ngaku loh. Lo ngaku loh. Dan sudah kriteria itu semua, cerdas ini. Ya harus juga, karena ini dunia internasional sudah begitu, ya harus bisa ngomong bahasa Inggris lah. Dan kalau bisa, ya sudah mapan begitu, jadi nanti nggak akan korupsi. Jadi memang tidak banyak. Termasuk saya terus terang aja, saya terbuka di sini, saya buka. Termasuk saudara Erwin Aksa, saya minta. Betul. Mana Erwin? Ngaku loh. Ya kalau nggak Sandi, Erwin, aku minta. Benar, ini benar. Jadi saudara-saudara, alhamdulillah. Habis itu kita mulai maju. 5 bulan lalu tidak dipandang sebelah mata, ya kan? Maju apa adanya, ya paket hemat begitu. Hemat. Tapi alhamdulillah kita terus, ya kan? Sambutan rakyat demikian. Saya bersyukur, waduh, wakil saya Sandi. Saya 1 titik, dia 15 titik. Berarti yang pintar siapa? Kalau bayangkan, mana ada wakil presiden yang mau pijit presidennya? Ini pidato serius. Jadi, saudara-saudara, saya sudah siapkan. Ini adalah 73 slide.
saya sudah siapkan. Tapi deklarasi kalian, deklarasi tadi Ibu Yani sudah mencakupi. Apain lagi gue ngomong? Betul. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Ya, saya hanya ucapkan terima kasih kepercayaan saudara-saudara. Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita mau Indonesia aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Kita hormati dan kita sayangi dan kita akan lindungi semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis di Indonesia. Ada yang menuduh kami ini Islam radikal. Jadi bingung. Satu hari saya dibilang Islam radikal. Habis itu besoknya tidak bisa jadi imam sholat. Habis itu lusanya saya Zionis. Habis itu saya Kristen karena ibu saya Kristen, ya kan? Ya terserahlah. Ya saya dan Pak Sandiaga nggak ada, kita tidak ada ekstreman, nggak ada radikal-radikalan. NKRI adalah final. NKRI 17 Agustus harga mati. Tapi jangan harga mati terus, juga harga hidup. Ya, kita harus hidup. Jadi saudara-saudara, terima kasih. Tapi tadi disinggung juga oleh Pak Sandi bahwa kita tinggal 27 hari lagi. Ya. Jadi hari ini terima kasih undangan ini, inisiator Pak Erwin. Kalau mau lihat nanti kira-kira kabinet kita bagaimana Pak? Saya kasih kriteria ya. Yang pertama harus pinter. Tapi tidak hanya pinter, harus punya akhlak. Dan harus muda. Tapi tidak hanya muda, harus berpihak kepada bangsa sendiri. Kita akan mencari putra-putri terbaik Indonesia. Ya, kita ingin nanti nahkoda tadi disinggung oleh Pak Erwin, navigasi harus benar. Tidak boleh salah kita. Kita sudah kita tahulah. Ya. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan melihat ke belakang. Ya, jangan. Kita tutup buku, kita maju ke depan. Yang senior-senior, kalau masih capable, masih hebat, masih punya pengalaman, akan kita pakai juga. Di situ kira-kira mungkin kalian sudah tebak lah kira-kira. Jadi saudara-saudara, kita akan bikin tim yang hebat. Karena kita ingin Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita negara penduduk keempat terbesar di dunia. Sekarang ekonomi kita ke-16 terbesar. Kita bisa menjadi ke-5 terbesar. Kita harus punya mobil buatan Indonesia. Kita harus punya kapal-kapal buatan Indonesia. Kapal terbang buatan Indonesia. Komputer. Kita harus punya smartphone, gadget, semua buatan Indonesia. Kita harus punya Silicon Valley di Indonesia. Ini anak-anak muda, ini waktu
Ini masa depanku. Saya hanya ingin membuka jalan. Saya turun gunung karena lihat generasi saya nggak beres. Generasi saya nggak beres. Jadi nggak usah dicontoh. Ya. Saya nanti kalau dipanggil Tuhan, saya ingin lihat Indonesia kuat, makmur, adil. Itu cita-cita saya. Saya karena dulu patriotik, saya dibesarkan oleh Angkatan 45. Kalian hanya dengar Soekarno Hatta. Saya pernah digendong-gendong Bung Karno. Saya kenal Bung Hatta. Saya kenal Bung Syahrir. Saya kenal Pak Harto. Kok kalian ketawa? Bener, gue kenal. Gue nggak ngaku-ngaku. Ya. Pak Nasution saya kenal. Jadi saya melihat cita-cita mereka. Saya merasakan harapan mereka. Insya Allah Indonesia akan cepat bangkit. Ya, kita akan menjamin perdamaian di Indonesia. Kesejahteraan akan membuat perdamaian. Perdamaian akan memungkinkan kemakmuran. Keadilan akan kita tegakkan. Saya kira itu dari saya. Tidak perlu kan slide-slide? Perlu. Ya. Karena kalian cerdas. Ya. Kalian cerdas, pengusaha. Kita minta sumbangan di sini. Tadi mau naik ada seorang guru nyerahin sumbangan di bawah. Kalau guru aja nyumbang, masa pengusahanya nggak nyumbang? Saudara Wakil Presiden, itu tugasku pertama. Tadi saya kurang garis bawahi. Tadi kan Gatot ini terakhir kan mapan, tidak mapan saja. Saya. Kreatif mencari duit. Coba sekarang diakui nggak bahwa aku agak pandai memilih? Lo setuju bilang gue kan? Jadi saudara-saudara, demikian sambutan saya. Ya. Lo jangan nantang gue ya. Mana kopi? Aku bisa ceramah 3 jam. 3 jam. Nanti saya dilempar sepatu. Nanti suamimu ngejar saya lagi. Nah, nanti di pintu belakang itu ada kotak-kotak. Gak ada joke. Itu guyon. Boleh guyon kan? Bener nggak boleh? Presiden boleh guyon. Telepon. Alhamdulillah. Nggak gini aja. Anda tahu ya, pengusaha itu pengusaha ini sebetulnya kalau punya duit, dia selalu pura-pura nggak punya duit. Benar ya? Karena lo orang takut sama pajak. Benar ya?
pelaku politik sebenarnya tidak punya uang, pura-pura dia punya uang. Kalau enggak ada yang mau ikut. Tapi kita nggak mau bohong, kita mengakui kita ini pakai hemat. Ya, tapi kita berjuang untuk rakyat, berjuang untuk semua. Kita pro bisnis, pro rakyat. Saya suka itu. Kenapa? Ujung tombak kebangkitan kemakmuran ekonomi adalah para pengusaha. Saudara-saudara ini, bayangkan 1.000 orang di sini. Kalau punya 100 saja karyawan, sudah berapa keluarga yang hidup? Mungkin di sini ada yang punya 5.000, 10.000. Bayangkan kalau kalian bisa hidupkan 10.000, 10 juta, dan multiplier effect semuanya. Saudara-saudara, jadi kita butuh banyak orang kaya. Jadi saya kebetulan orang tua saya profesor ekonomi. Jadi memang banyak yang ejek Prabowo. Itu nggak punya gelar ekonomi kok sok bicara ekonomi. Aku ikut seminar ekonomi paling lama di dunia. 30 tahun di meja makan itu kuliah. Bagaimana kalau yang kuliah, yang beri kuliah itu orang tuamu sendiri? Bagaimana you mau minta izin berdiri pergi? Nggak bisa kan? Ya ekonomi. Jadi saudara-saudara, jadi walaupun tidak punya gelar resmi, tapi gini-gini ngerti-ngerti dikit lah. Jadi saudara-saudara, salah satu ajaran beliau, tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan banyak orang kaya. Pelajaran beliau kepada saya, padahal beliau memang sosialis, tapi beliau mengerti pembangunan adalah menciptakan banyak orang kaya. Kalau orang kaya banyak, karyawan hidup semua, ekonomi berputar. Kan begitu? Saya kira demikian dari saya. Ini apa itu? Lintas kita. Kalian punya sumbangan belum jelas. Kalau antum punya amplop tebal, gue bicara lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. 26 hari lagi kita menyongsong kebangkitan kembali Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Saya sebagai Muslim izinkan saya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Selamat malam.